avoidant behavior. Istilah apa lagi sih nih? Nah, kalian yang belum tahu, avoidant behavior ini adalah sikap seseorang yang ketika berinteraksi justru bersikap jaga jarak sama orang lain dan lebih memilih buat bersikap independen daripada bergantung sama orang lain. Apa mungkin biar kelihatan mandiri ya? Pertanyaannya, apa benar ini kemandirian? Atau malah ada rasa trauma masa lalu di baliknya? Oke, ya kita melihat aja ya di era digitalisasi sekarang ini gitu ya. Jadi kan memang standar berbagai aspek ya sosial itu kan dilihatnya dari sosial media gitu untuk sebagian dari Gen Z gitu. Nah, karena standar itu yang terbentuk akhirnya sangat rentan untuk menimbulkan kecemasan bagi Gen Z yang ada saat ini gitu. Nah, ketika mereka cemas gitu ya, mereka sebagian tidak dibekali dengan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada gitu. Sehingga salah satu coping stresnya mereka adalah dengan avoidant gitu. Jadi dengan cara menghindari dari sumber masalah atau sumber stres yang ada gitu. Itu banyak banget yang kita biasa temui, yang biasa kita lihat juga gitu ya dari sosial media juga seperti itu gitu. Dan biasanya mereka yang avoidant itu juga karena di dalam pikiran mereka, dalam otak mereka udah ada what if duluan nih. Jadi bagaimana jika kalau misalkan aku tidak diterima oleh orang gitu ya. Bagaimana kalau misalkan penilaianku tuh jelek di mata orang. Nah, sehingga untuk melindungi diri mereka tidak mendapatkan hal seperti itu, mereka lebih cenderung untuk memilih avoidant. Nah, kalau misalkan kemandirian yang sehat itu bisa kita lihat dengan mereka itu bisa melakukan aktivitas sendiri dengan rasa nyaman gitu ya. Dan mereka juga bersedia gitu ya, ketika mereka memang butuh dukungan dari orang-orang lain gitu. Jadi mereka bisa memutuskan sendiri gitu keputusan mereka. Mereka juga tidak selalu bergantung kepada orang lain gitu ya. Kemudian mereka juga bisa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka pilih. Itu mandiri yang sehat gitu ya. Nah, dari penjelasan yang udah dikasih sama Bapak Ihsan, kalian jadi paham kan secara mendalam sikap avoidant seperti apa? Nah, dari expertnya kan udah. Gimana kalau kita tanya-tanya langsung ke Binusian? Berikut tanggapan mereka. Sempat relate karena menurut aku ada beberapa saat dimana kita lagi ngedown banget. Pada saat itu kok aku merasa bahwa aku nggak mau banyak berinteraksi dengan banyak orang, dan akhirnya menurut aku pas itu mungkin muncul kali di TikTok kali ya, jadi akhirnya relate juga sama diri sendiri gitu sih. Lumayan relate sih, soalnya untuk percaya sama orang sampai bergantung sama dia itu rasanya saya juga sendiri agak takut, soalnya kalau misalnya orangnya hianatin kita kan bakal sakit hati banget. Dulu aku pernah relate sih, cuma sekarang aku udah menjauh dari sikap itu karena semakin lama aku semakin sadar kalau bergantung sama orang itu nggak baik gitu. Kayak kita harus menjalani hidup kita sendiri tanpa adanya pressure gitu dari orang lain gitu sih kalau dari aku. Buat kalian yang ngerasa ada di posisi ini, jangan khawatir karena Bapak Ihsan punya tips buat kita. Cara menyeimbangkannya ya gitu ya. Jadi cara menyeimbangkannya sebisa mungkin kita perlu mengenali dulu ya gitu. Apa sih yang jadi aspek kelebihan dan kelemahan kita gitu. Apa yang jadi kelemahan kita itu bisa kita sadari, kita bisa belajar untuk accept atau bisa kita improve gitu. Sedangkan kelebihan atau kekuatan kita itu bisa kita tunjukin nih kepada lingkungan gitu ya. Apa sih yang hebatnya buat diri kita gitu. Nah, kemudian kita juga nggak perlu takut gitu ya untuk gagal. Kalau misalnya kita salah, itu adalah proses belajar gitu. Jadi sebisa mungkin itu adalah kesempatan buat kita justru berkembang gitu ya. Dan penting juga gitu untuk ngeset boundaries mana yang memang kita ngerasa mampu, mana yang memang kita ngerasa enggak. Jadi nggak perlu takut untuk minta bantuan ke orang lain gitu ya. Nggak perlu takut akan dinilai negatif juga sama orang lain gitu. Coba pahami diri kalian lebih dalam lagi dan percaya bahwa membangun relationship dengan orang lain adalah hal yang positif. Jangan lupa untuk konsultasikan kepada ahli untuk pertanyaan lebih lanjut.